Hidroponikers, sore ini kita akan belajar bagaimana cara menyemai selada hidroponik. Let's watch my video. Oke hidroponikers, sekarang kita sedang berada di dalam greenhouse. Dimana greenhouse ini terletak di Universitas Sriwijaya. Ini adalah hasil karya dari asisten dosen angkatan tahun 2022 ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menyemai selada hidroponik. Dimana jenis yang kita pakai adalah varietas dari Batavia maritima. Nah, ini adalah salah satu bibit unggul, tapi produk ini itu adalah produk impor ya. Ya nggak apa-apa, karena kita permintaan pasar itu banyak di bibit selada maritima, jadi kita akan mencoba untuk memproduksi selada maritima. Mengapa kita harus menyemai pada sore hari? Karena agar memudahkan benih untuk berkecambah, karena benih itu membutuhkan gelap ya. Nah ini kurang lebih dibutuhkan sampai 30 jam, 36 jam gitu kalau nggak salah. Dan tapi praktek yang sudah saya lakukan itu satu malam itu cukup, dan juga hasilnya bagus, tidak kutilang. Jadi kita akan menyemainya pada sore hari sehingga akan terhindar dari resiko terkena sinar matahari. Oke hidroponikers, jadi dalam menyemai selada atau komoditas lainnya seperti pakcoy, kemudian selada butterhead, sawi keriting, cesin dan lain sebagainya, ya yang penting inilah tanaman hidroponik lah. Itu sebenarnya sederhana sekali, tergantung dengan apa yang kita gunakan, yaitu media tanamnya. Kali ini kita akan menggunakan rock wool. Jadi rock wool ini adalah salah satu media tanam yang memang sangat umum digunakan para pelaku usaha hidroponik, karena memang rock wool ini salah satu media tanam yang sangat mudah untuk benih berkecambah gitu guys. Jadi pertumbuhannya bisa lebih cepat daripada media tanam lain gitu kan, kalau sepengalaman saya gitu. Oke, jadi sangat simpel sekali. Ini pertama-tama kita iris ya. Kita iris seperti ini. Mengirisnya kalau bisa itu menggunakan gergaji besi, sehingga saat pemotongan itu bisa rapi. Saya pernah pakai cutter, jadi dia hancur. Mana ya contoh hancurnya ya? Nah ini hancur seperti ini menggunakan cutter ini. Ini hancur. Jadi agar rapi itu menggunakan gergaji perlahan saja. Kemudian terkait ukurannya kalau bisa menyesuaikan dengan pangkal dari netpot gitu. Jadi fungsinya apa? Media tanam ini adalah sebagai tempat untuk bertumbuhnya akar, sehingga akar itu mempunyai pegangan, sehingga nanti kuat batang itu untuk tegak gitu atau berdiri gitu. Batang apa ya? Batang itulah, batang tanaman dong. Batang apa lagi sih? Astagfirullah. Jadi sangat simpel sekali ya guys, cara menyemai selada hidroponik. Setelah kita potong-potong seperti ini ya, kemudian kita siapkan lubang. Itu menggunakan jiting atau lidi lah atau apalah gitu. Yang penting kecil aja, menyesuaikan dengan ukuran dari benih tersebut. Nggak usah terlalu dalam ya, karena kalau terlalu dalam lubangnya itu dapat memperlambat pertumbuhan dari benih ini gitu. Tapi jangan terlalu dangkal juga gitu kan. Oke, jadi langsung saja kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini, gak usah terlalu dalam. Jadi dalam satu lubang ini cukup satu aja. Sebenarnya dua bisa. Biasanya orang kadang ngasihnya itu dua langsung di dalam lubang gitu kan. Tapi kalau dua itu nanti biasanya ya pertumbuhannya itu relatif lambat, karena tanaman satu dengan yang lain itu saling berebutan nutrisi gitu.
jadi lambat besarnya. Jadi kita semai satu-satu di tiap lubangnya, tapi menyemainya saran saya itu melebihi melebihi jumlah tanam yang ingin kita tanam gitu, sebagai serap untuk kalau ada yang mati gitu kan. Tuh, jadi ya cuman gini aja, simple, nggak rumit. Setelah itu kita masukkan satu-satu sampai semua terisi gitu. Kemudian setelah terisi kita siram gitu, kita siram hingga basah ya. Nah, jadi benih ini juga membutuhkan air untuk membantu perkecambahan. Jadi kita basahin gitu kan, kita bisa langsung ini, kita menggunakan nampan ya. Setelah dibasahin sudah langsung kita tinggalkan. Cuman gini aja sih, nggak repot gitu. Ini adalah salah satu metode tanam, apa itu namanya, urban farming ya, dimana kita memanfaatkan lahan yang terbatas gitu. Tetapi sebenarnya menurut saya keberhasilan bisnis itu bukan bagaimana metode yang kita gunakan, akan tetapi bagaimana manajemen dari bisnis itu sendiri. Kalau manajemen yang kita manage itu bagus, baik itu dari manajemen pengadaan, kemudian manajemen pengeluaran, kalau kita kemudian manajemen pasar juga, kalau itu kita create dengan bagus, maka bisnis kita juga akan bagus. Ini hanya sekedar metode untuk memudahkan petani dalam menanam. Oke, thank you for watching. See you next time.